Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar bersama saya, Alif Rizana dengan NPM 211100155. Kali ini kita belajar Bahasa Indonesia bab 1 yang berjudul Mengenal Perasaan. Tujuan pembelajaran. Kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita, dan kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Siap-siap belajar pada halaman pembuka. Amati pada gambar di halaman pembuka apa saja perasaan yang terlihat pada gambar. Amati gambar di atas bersama guru. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak dalam gambar. Sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Bacalah nama-nama perasaan di bawah ini. Nama-nama perasaan ada senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Pertama, kita lihat ekspresi senang wajahnya. Senang adalah perasaan puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa, berbahagia dan bergembira. Sedih ada perasaan merasa sangat pilu dalam hati dan susah hati. Bangga adalah perasaan besar hati karena mempunyai keunggulan. Takut adalah perasaan merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, perasaan tidak berani, dan perasaan khawatir. Marah adalah perasaan tidak senang, berang, dan gusar. Kaget adalah perasaan yang terkejut. Malu adalah perasaan segan melakukan sesuatu karena agak takut. Nah, anak-anak sudah bisa kan membedakan bagaimana ekspresi dari perasaan yang ada pada gambar. Jadi, sudah bisa membedakan bagaimana ekspresi masing-masing perasaan. Berbicara. Amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik masing-masing perasaan. Berlatihlah tanya jawab dengan seorang teman. Contohnya, Vina. Bagaimana mimik orang yang merasa senang? Selanjutnya, Omi menjawab, orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Bercerita. Ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Contohnya, aku senang saat menang dalam permainan. Aku terkejut
saat mendengar suara petasan. Dalam kegiatan ini, kalian belajar mengenal perasaan kalian. Nah, dijelaskan senang dalam bermain dan terkejut saat mendengar suara petasan, menyerukan dan melakukan. Bentuklah lingkaran bersama teman-teman kalian, lalu mainkan permainan perasaanku hari ini. Simaklah baik-baik petunjuk guru dan selamat bermain. Nah, contohnya, temanmu mengatakan perasaanku hari ini sedih. Maka, teman-temanmu yang lain menirukan ekspresi wajah dan gerakan sedih. Lakukan dengan berbagai ekspresi perasaan yang lainnya. Mimi marah. Siap-siap belajar. Amati judul cerita dan gambar di atas. Menurut kalian, mengapa Mimi marah? Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya, sampaikan pendapat kalian. Keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh kalian? Nah, perhatikan bagaimana ekspresi marah dari seorang tokoh yang bernama Mimi. Bisakah anak-anak semua tirukan ekspresinya? Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak, lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling minta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Bagaimana cara marah yang sehat? Dengan cara menenangkan diri, yakni menarik nafas, bermain ayunan, menyendiri, mendengarkan lagu, bercerita kepada orang tua, melukis, bersepeda, dan yang terakhir, anak-anak semua bisa isi dengan cara sendiri. Dalam menghadapi marah yang sehat, berbicara. Pilihlah salah satu cara menenangkan diri dalam tabel di atas. Lalu, pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Contoh, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda. Karena jika bersepeda dengan perasaan marah, kita bisa jatuh. Berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah? Bagaimana cara kalian menenangkan diri? Menurut kalian, tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Peta berpikir. Terlihat pada perasaan itu ada berbagai macam ekspresi. Gambar tersebut
adalah contoh berpikir tentang perasaan. Buatlah sebuah peta berpikir bersama guru. Tuliskan penyebab rasa takut kalian. Contohnya, kalian takut akan seekor binatang, yaitu binatang ular. Apa yang kalian lakukan saat merasa sedih? Misalnya, kalian bisa keluar dan mencari udara segar. Bagaimana cara kalian menghibur teman yang sedih? Dan selanjutnya, jika temanmu merasa sedih, tanyakan penyebab kesedihannya dan cari solusi bersama-sama. Tuliskan jawaban kalian dalam 2 kalimat atau lebih. Kreativitas. Pilih satu perasaan dalam minggu ini yang paling kalian ingat. Tuliskan nama perasaan itu dan penyebabnya. Gambarlah mimik perasaan itu bersama orang tua kalian. Bawa gambar tersebut ke sekolah, lalu ceritakan di depan kelas. Lihat contoh berikut. Senang bisa bersepeda lebih lama karena cuaca yang cerah. Nah, jadi anak-anak sudah paham kan bagaimana cara marah yang baik dan sehat. Tidak boleh teriak-teriak ataupun marah-marah, bahkan melukai diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar. Akhirnya, selesai pembahasan bahasa Indonesia kelas 2 Sekolah Dasar bab 1 pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih pada adik-adik atas perhatiannya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.